Jadi sekitar 3 mingguan ini tuh aku lagi pakai keyboard terbaru dari Drangdir, yaitu Drangdir S75 Ultra. Setelah pemakaian beberapa hari tersebut, aku mau share hal-hal yang menurutku menarik dan mungkin bisa bikin kalian jatuh hati buat minang keyboard ini. Mulai dari desain, menurutku gagah abis ya. Pakai desain ala-ala mecha gitu, jadi tajam-tajam gaming, namun bukan gaming yang norak, malah terlihat keren buatku. Untuk case-nya berwarna silver dan hitam dengan aksen merah mengkilap di ujung kanan. Beneran eye catching deh. Emang sih desain itu masalah selera, tapi buatku yang biasanya nggak suka desain gaming aja bisa suka sama desain S75 Ultra. Bentuk knobnya juga tidak biasa, yaitu hexagon. Feel tactile knob pas, tidak terlalu berat, enak digunakan lah. Oh iya, nggak cuma bagian atas, tapi desain bagian bawah pun cakep parah. Ada PVD dengan bentuk seperti huruf A berwarna merah. Lalu di sekitarnya diberikan PVD mengkilap yang bisa dipakai ngaca. Salah satu desain PVD paling kece ini. Selain itu, terdapat 4 buah rubber feet. Nah, rubber feet bagian atasnya bisa kalian lepas, terus diganti guna menyesuaikan sudut kemiringan mengetik. Ada 2 pilihan, yaitu 6 derajat serta 8 derajat. Jarang-jarang loh keyboard dengan case aluminium punya pilihan typing angle. Aku sendiri lebih nyaman mengetik menggunakan peninggi 6 derajat dibanding 8 derajat. Hal menarik lain ialah mountingnya. Kebanyakan Hall Effect keyboard memakai mounting tray mount, beberapa pakai gasket mount, dan sebagian kecil menggunakan top mount serta sandwich mount. Nah, S75 Ultra memakai mounting spring mount. Jadi di antara PCB serta bottom case terdapat metal spring ngebuat keyboard ini seakan mengambang. Typing feel emang terasa empuk, tapi berbeda sama gasket mount yang cuma berasa empuk di plate dan areanya kecil. Pada spring mount, saat kalian pencet satu tombol pun ngeflexnya tuh ke seluruh sisi dari ujung ke ujung keyboard. Ngasih sensasi typing feel unik sekaligus tetap konsisten. Jadi nggak ada masalah inkonsistensi pada sensor Hall Effect, walau keyboardnya mental-mentul. Cuma aku tetap prefer typing feel foam sih. Untung di keyboard ini ada 2 pilihan typing feel, yaitu soft bounce serta foam bottom out. Untuk mengubah mode, kalian tinggal slide ke atas aja di slider yang memiliki motif 3 garis. Pada mode foam bottom out, typing feel sudah terasa jauh lebih stiff. Dipakai ngegame atau ngetik nggak sampai mental-mentul. Aku prefer typing feel foam seperti ini, lebih konsisten dipakai ngetik bahkan main game. Perihal switch juga menarik, pakai switch yang didevelop sendiri lalu diproduksi oleh Raisa, yaitu Kian Switch. Oh ya, switch ini memiliki total travel 4 mm karena tidak menggunakan long pole, biar typing experience lebih natural katanya. Stem Kian Switch pakai model dual rail supaya stem lebih stabil. Ditambah stem model dustproof sehingga wobble stem terbilang sangat minim, benar-benar stabil ketika dipakai. Untuk loop di slider stem pas dan konsisten. Loop di pole juga oke, menghasilkan feel smooth tanpa scratchy. Loop di spring pun basah sehingga tidak ada spring ping sama sekali. Kalau dibanding TTC POM bawaan Drangdir S75 Master, Kian Switch terdengar lebih deep dan lebih low pitch. Tapi perihal smoothness, TTC POM sedikit lebih smooth. Coba kita dengarkan langsung sound test dari Drangdir S75 Ultra. Gimana sound profile-nya?
oke banget kan buat sebuah Hall effect keyboard. Cuma kurang di bagian stabilizer aja sih, kayak kopong metalik gitu. Nah, karena Drangdir tuh fokus banget di bagian fitur-fitur gaming, maka dari itu sekarang kita akan bahas hal menarik pada fitur dan softwarenya. Salah satu fitur menarik dari Drangdir ialah Dynamic Auto Calibration. Tidak seperti keyboard Hall effect lain yang perlu kalibrasi di awal, lalu kalibrasi lagi setiap ganti switch. Pada Drangdir S75 Ultra akan auto kalibrasi setiap kali dinyalakan menyesuaikan kondisi seperti temperatur, penggantian switch, dan lain-lain secara real time. Perihal sensitivitas rapid trigger pun kenceng. Paling cepatnya udah sentuh 0,01 mm. Alhasil kalian bisa mengaktifkan tombol cuma dengan menekan tombol sedalam 0,01 mm saja. Dan saat diangkat 0,01 mm akan langsung ke reset. Setelah aku coba emang kayak dikasih bottom dead zone sekitar 0,05 mm sih. Tapi menurutku dibuat seperti itu supaya inputnya nggak kelepas-lepas sendiri. Karena aku sering pakai keyboard dengan sensitivitas sekencang 0,01 mm. Ketika nggak dikasih dead zone sama sekali, inputnya jadi nyendet. Nah, di S75 Ultra nggak ada masalah nyendet sama sekali, nggak pernah double input juga. Jadi kalian bisa setting sekencang mungkin tanpa perlu takut akan terjadi bug atau ada masalah. Berbicara fitur, terdapat last win, yaitu fitur mirip SOCD, dan ada RDT atau release dual trigger. Fitur last win sih sangat berfungsi, cuma fitur tersebut hampir tersedia di seluruh Hall effect keyboard. Udah nggak spesial lah kalau semua keyboard bisa. Namun pada fitur RDT belum banyak yang sukses. Tapi Drangdir bisa kasih fitur RDT tanpa bug, nggak pernah bikin no input, dan selalu berfungsi secara konsisten. Gacor lah. Buat yang belum tahu apa itu RDT, singkatnya, fitur ini akan otomatis mengaktifkan suatu tombol yang sudah diset ketika kita melepas sebuah tombol. Semisal saat aku set RDT di tombol A serta D, ketika aku menekan tombol A lalu dilepas, tombol D akan otomatis aktif satu kali. Begitupun sebaliknya. Ini berfungsi supaya kalian bisa counter strafe guna menghentikan momentum secara instan dan ngebuat akurasi first shot jadi lebih baik. Kalian gak perlu susah-susah belajar counter strafe, tinggal main seperti biasa sudah auto counter strafe. Fitur ini ngebantu aku banget untuk bermain game yang butuh counter strafe seperti Counter Strike, bahkan terasa jauh lebih nge-cheat dibanding fitur SOCD. Itu tadi hal-hal menarik dari Drangdir S75 Ultra. Kalau hal yang kurang sih menurutku ada di performa stabilizer, tampilan keycap, serta tampilan software. Untuk software emang sangat mudah dipahami dan sangat mudah digunakan, tapi secara tampilan masih kurang oke. Nah, kalau ditanya apakah keyboard ini lebih bagus dari Drangdir S75 Master? Tentu tidak. Kedua keyboard itu punya nilai jual berbeda. S75 Master memiliki tampilan lebih mewah, typing feel lebih stiff, switch sedikit lebih smooth, dan sound profile clunky. Sedangkan S75 Ultra memiliki tampilan ala-ala mecha, diberi dua pilihan typing feel, punya dua pilihan typing angle, terus switchnya tidak long pull, lalu sound profile sedikit lebih kalem. Jadi nggak ada yang lebih bagus, tinggal pilih sesuai preferensi kalian. Tapi buat harga $199 atau sekitar 3,2 juta sih mantep ya, dapat keyboard sebagus Drangdir S75 Ultra. Semisal tertarik bisa langsung cek link di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.